Kadang-kadang Pak Kepala Desa ini tidak tahu apa programnya, kalaupun tahu judul programnya, apa syarat-syaratnya, nah itu sering sehingga tidak dapat. Nah ini saya sampai sedikit bocoran tentang syarat-syarat untuk mendapatkan program itu. Ya, banyak di antara kita jarang silaturahim, akhirnya sebenarnya berhak gitu kan, proposalnya udah hampir mau, tapi karena tidak silaturahim, akhirnya kita taruh belakangan gitu. Misalnya suruh ngantri lagi untuk tahun depan gitu kan. Ya. Dan ini ya bukti bahwa memang hadis Rasulullah SAW itu benar. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Barang siapa ingin rezekinya diperbanyak, perbanyaklah silaturahim begitu kan. Pingin dapat rezeki, misalnya dapat program tapi tidak pernah kunjungan ke Komisi 5, tidak pernah silaturahim dengan Pak Direktur, tidak pernah silaturahim dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Gubernur, dengan kementerian, ya tidak tahu mau dibantu yang mana gitu kan. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Kadang-kadang Pak Kepala Desa ini tidak tahu apa programnya, kalaupun tahu judul programnya, apa syarat-syaratnya, nah itu sering sehingga tidak dapat. Gitu. Nah ini saya sampai sedikit bocoran tentang syarat-syarat untuk mendapatkan program itu. Gitu Pak Lutfi, izin. Banyak program yang sebetulnya bisa diturunkan di desa dan terutama infrastruktur berbasis masyarakat. Tapi secara filosofi usulan program atau proposal dari desa ini itu ibarat doa, Bapak Ibu. Doa itu ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Ya. Dan doa ini ada kaifiatnya, ada caranya. Ya. Ada waktunya yang istijabah gitu. Ya. Kalau kita berdoa pada saat berpuasa itu lebih dikabulkan daripada sedang melakukan, ya mungkin sedang duduk-duduk di senggigi misalnya gitu. Nah, itu biasanya tidak dikabulkan kalau berdoa. Atau ada juga tempat-tempatnya. Kalau kita berdoa di depan Ka'bah tentu lebih makbul daripada Bapak di senggigi bertanya gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang doanya lebih dikabulkan daripada orang lain. Ya doa para wali, doa para tuan guru mungkin lebih dikabulkan gitu ya, karena kesolehannya gitu. Nah maksud saya, ini juga perlu diketahui oleh Bapak Kepala Desa. Kira-kira apa kayak doa ini dalam konteks proposal, apa syarat-syaratnya? Ada 4. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan readiness criteria. Ada syarat-syarat administrasi. Nah ini mungkin nanti secara teknis bisa interaksi dengan kami, tapi syarat-syarat administrasi ini penting. Misalnya kalau butuh tanah harus ada sertifikat tanah gitu. Atau ada data-data pendukung, ya. Ada kelompok, mana kelompoknya, mana legalitasnya, mana aktenya misalnya. Atau ada surat dari desa mana, mana rekomendasi dan seterusnya. Itu namanya readiness criteria. Jadi kriteria kesiapan dari program itu siap dilaksanakan di desa. Nah ini perlu. Misalnya ada program kalau di Kementerian PUPR ada BSPS, ya bantuan stimulan perumahan swadaya. Itu apa syarat-syaratnya? Ya, harus ada orangnya, ada tanahnya, ada rumahnya dan seterusnya. Ini maksud saya dengan readiness criteria. Nah yang kedua, ya tadi persyaratan administrasi ya. Yang kedua, kaifiatnya atau tata cara berdoa dalam proposal kita itu, judul program Bapak-Bapak ini harus sama dengan judul program dari pusat. Jangan sampai beda. Karena pusat atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kan harus sejalan. Jangan sampai pemerintah mau ke selatan tapi desa mau ke utara, nggak nyambung. Satu contoh ini kenapa ya saya bocorin sedikit ya. Banyak program kita masuk ke Lombok kemarin, ada judul pemerintah membuat kebijakan ya, kawasan pariwisata Mandalika.
Saya banyak buat surat usulan, judul banyak Mandalika. Pemerintah pusat kalau lihat ada Mandalika, kita setuju. Nah sebenarnya program ini tidak ada hubungannya sama Mandalika. Nah ini teman-teman sekretariat jangan dibocorin ke Pak Menteri ya. Gitu. Jadi programnya ada atau tidak ada Mandalika, ini memang penting gitu. Tapi begitu ada judulnya rangka menunjang, nah itu kan bagus. Gitu. Padahal sebenarnya tidak ada hubungan, tapi karena programnya adalah dalam rangka menunjang kawasan pariwisata prioritas Mandalika gitu. Wah ini program kita ini kan pemerintah pusat. Ini cocok ini. Kita punya program. Akhirnya disetujui. Misalnya homestay ada 800 homestay itu di sana. Ya dalam rangka menunjang gitu. Padahal sebelum Mandalika memang sudah ada program itu kan gitu. Nah, jadi harus sama. Jangan sampai kita misalnya ada penurunan stunting ya kita buat program dalam rangka penurunan stunting. Gitu. Dalam peningkatan ketahanan pangan kita buat judul peningkatan pangan. Jangan buat judul yang tidak sesuai dengan nomenklatur di pemerintah pusat. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tadi saya sebut ada 4 ya. Yang ketiga itu adalah kondusivitas. Ya, saya beberapa melakukan kunjungan di daerah-daerah di provinsi, termasuk kita di NTB, di provinsi-provinsi lain. Kondusivitas ini terkait dengan kekompakan masyarakat, kekompakan daerah. Ya, banyak daerah-daerah yang sebenarnya syarat-syaratnya sudah terpenuhi, kriterianya. Judulnya sudah sesuai dengan judul pemerintah pusat, sudah bagus. Tapi karena masyarakatnya tidak kondusif, ya seperti yang saya sampaikan tadi, baru diusulkan, sudah LSM, sudah lapor ke aparat penegak hukum. Jadi pemerintah pusat tuh males berurusan untuk menurunkan program di daerah kita kalau suka ribut kita. Ya, ada satu provinsi, saya tidak ada sebut, ya. Salah satu pejabat pusat yang ada di sana itu menolak kalau anggarannya ditaruh di situ. Jangan banyak-banyak Pak ke tempat kami, karena nanti kami sibuk dipanggil sama APH. Kita baru buat surat aja udah laporan LSM, udah masuk gitu. Nggak usah ada program cukup, gaji aja cukup. Padahal sangat dibutuhkan, syaratnya udah lengkap gitu. Tapi karena tidak kondusif. Nah oleh karena itu di masing-masing desa ini lakukanlah komunikasi, sosialisasi dengan masyarakat di desa. Jangan sampai masyarakat, misalnya kita mau buat jembatan, ada yang menolak. Kita mau buat ini, ada yang tidak setuju. Seling lapor gara-gara berbeda pilihan politik. Misalnya kemarin yang kalah, pokoknya apapun program dari kepala desa yang menang ini, yang kalah akan jadi oposisi. Hingga program tidak akan datang. Ya saya pun ketika ada usulan dari bapak-bapak misalnya yang harus saya tindak lanjuti, saya lihat dulu nih kira-kira jadi ribut enggak ini gitu. Ya, walaupun programnya sangat layak, mungkin lebih berhak desa ini, tapi karena khawatir nanti ribut, lebih baik kita pindah ke desa lain. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, ya tentu ada dukungan politik gitu. Ya harus ada silaturahim, gitu dia. Ya, maksud saya gini, kan programnya sedikit. Kita di NTB ini jumlah desa itu 1.200-an. Dengan kelurahan. Program yang turun itu pasti mungkin hanya 100 desa yang dapat setiap tahun. Kalau seandainya sama-sama memenuhi kriteria, tentu siapa yang silaturahimnya rajin ya itulah yang diprioritaskan oleh kementerian gitu. Kan program-program itu dibahas di sini gitu. Ya banyak di antara kita jarang silaturahim, akhirnya sebenarnya berhak gitu kan, proposalnya udah hampir mau ini, tapi karena tidak silaturahim akhirnya ditaruh belakangan gitu, disalib, suruh ngantri lagi untuk tahun depan gitu kan. Ya. Dan ini ya bukti bahwa memang hadis Rasulullah SAW itu benar. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Barang siapa ingin rezekinya diperbanyak, perbanyaklah silaturahim begitu kan. Pingin dapat rezeki, misalnya dapat program, tapi tidak pernah kunjungan ke Komisi 5, tidak pernah silaturahim dengan Pak Direktur, tidak pernah silaturahim dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Gubernur, dengan kementerian, ya tidak tahu mau dibantu yang mana gitu kan. Nah jadi ini penting untuk strategi ini ya. Ya ini kita bocorin sedikit ini Pak, strategi untuk berdoa bagaimana proposal ini bisa terpenuhi ya. Mudah-mudahan ini diperhatikan Pak ya. Pertama readiness kriteria syarat. Karena salah satunya juga susah.
rajin silaturahim gitu kan, lobby-lobby, tapi begitu turun program tidak memenuhi syarat, tanahnya nggak ada, atau oh ini ternyata proposalnya beda sama datanya, atau data penduduknya salah dan seterusnya, ya kan diverifikasi. Ya, jadi itu yang perlu diketahui oleh Bapak Kepala Desa, Bapak BPD, supaya nanti dalam membuat perencanaan program harus juga sesuaikan dengan kondisi.